Salah satu ciri makanan Makassar yang banyak diakui orang itu adalah makanan Makassar itu demokratis. Demokratis. Tapi coba kita pikir secara nalar saja. Mungkinkah terjadi demonstrasi sebesar dan secepat itu? Yang kedua, saya kira ada semacam yang kita khawatirkan waktu itu, ada semacam mau membenturkan antara kritik kita adalah catatan terhadap kok ada proyek-proyek raksasa yang bisa jadi perdebatannya besar. Oke. Misalnya, saya tidak setuju sepenuhnya ketika DPR mengatakan hentikan efisiensi ketahanan daerah. Tidak setuju sepenuhnya. Yang saya setuju tadi saya sudah bilang. Akibat begitu lamanya Marcos berkuasa, mereka bentuk ombudsman-nya menjadi besar. Indonesia membentuknya di tahun 2000 kan sebenarnya dengan kondisi relatif sama. Iya ya. Tapi kenapa kemudian ombudsman dibikin jadi kayak kerdil gitu? Gini, kalau KSN dibubarin, maka harusnya ombudsman dikuatin dong. Simak sorot isu maladministrasi dan pengaduan masyarakat. Simak. Halo sahabat ombudsman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Simak, sorotan isu maladministrasi dan aduan masyarakat. Di episode kali ini, kami kembali menghadirkan seorang narasumber yang sangat istimewa, seorang dosen intelektual publik, pakar hukum tata negara, dan tentunya seorang aktivis yang terus membersamai isu-isu publik. Telah hadir bersama kita di Makassar, Bang Zainal Arifin Mukhtar. Selamat pagi, selamat pagi, Pak. Selamat datang, Bang, di Makassar. Makasih. Selamat pulang kampung juga nih. Oh iya. Dari hari apa di sini, Bang? Udah berapa hari di sini? 2 hari yang lalu lah ya. 2 hari ya. Acara reunian di SMA, terus ada juga acara keluarga. Sekaligus ya, karena diundang ke sini sekalian. Ya, alhamdulillah berarti kita mendapat kehormatan juga nih Ombudsman Sulsel Biasa. datangi sama Bang Zainal untuk berbagi bersama kita semua sahabat Ombudsman di sini. Dan seperti biasa di Simak kali ini kita akan bagi menjadi 3 sesi, yaitu 1 kisah, 3 isu dan 7 fakta. Kita mulai ke sesi pertama, Bang Uceng saya panggilkan ya. Atau Mas atau Daeng. Ya, Bang Uceng. Makassar. Di kisah pertama ini saya ingin bertanya begini ke Bang Uceng, dengan semua kiprah dan perjalanan hidup yang telah Bang Uceng lewati sampai hari ini, apa sih yang membentuk Bang Uceng dari sisi Makassarnya ini? Makassar itu berarti ini bayangan saya soal Makassar ya. Saya kira ada istilah lama tuh yang bilang begini, you are what you eat. Kau itu adalah apa yang kamu makan. Salah satu ciri makanan Makassar yang banyak diakui orang itu adalah makanan Makassar itu demokratis. demokratis. Misalnya begini, ini istilah seorang pakar kuliner ke saya. Dia bilang begini, makanan Makassar itu nggak ada yang pedas. Yang ada adalah opsional. Silahkan ditambahkan kalau mau. Jadi basis makanan Makassar itu katanya nggak pedas. Silahkan tambahkan. Makan coto ya tambahkan sendiri sambalnya. Makan sop saudara tambahkan sendiri. Sama lomboknya ya. Kalau palu mara misalnya, pecahkan sendiri cabenya. Oke. Gitu. Nah itu membawa karakter demokratis katanya satu. Yang kedua, Makassar itu memang daerah terbuka ya, karena pesisir. Dan kalau orang-orang sosiologi itu cerita bahwa daerah pesisir itu dia mengalami akulturasi budaya yang sangat kuat. Akulturasi budaya yang sangat kuat itu maksudnya dia punya budaya sendiri, tapi dia didatangi oleh berbagai budaya. Jadi pertempurannya kuat. Yang ketiga, saya kira begini, banyak orang lupa ada sebenarnya gejala akademik yang kuat itu di Sulawesi Selatan dari dulu. Yaitu? Saya nggak tahu teman-teman di sini tahu nggak ada yang namanya Karaeng Patingaloang. Karaeng Patingaloang, benar. Karaeng Patingaloang itu adalah orang yang di abad itu, abad 15, sekitar 15-16, itu termasuk
orang yang memesan teleskop Galileo. Langsung dari Langsung dari orangnya. Galileo ya. Kalau bukunya Dennis Lombard, itu cerita bahwa Karaeng Patingaloang ini bisa berbahasa Portugis, logat Lisbon. Sampai logatnya logat Sampai Lisbon. logatnya logat Lisbon. Nah, tradisi ini sebenarnya kuat. Tradisi intelektual di Makassar. Bahkan banyak yang cerita bahwa Sulawesi Selatan itu punya kehebatan, salah satu ya, dia punya huruf sendiri. Dibanding misalnya Jawa. Jawa kan iya ada hurufnya, tapi kan saduran Sanskerta. Oke. Iya ya. Iya. Sementara kita dengan lontaranya. Iya, dengan huruf sendiri. Lebih mirip huruf paku sebenarnya. Betul. Nah, maksud saya adalah Sulawesi Selatan itu punya tradisi kuat sebenarnya. Itu berpengaruh ke Bang Uci nggak? Mungkin sedikit atau banyak tentu berpengaruh. Dan ketika saya bertemu dengan banyak khasanah pemikiran juga dengan teman-teman di UGM, saya satunya di UGM, lalu kemudian saya keluar ke Amerika, lalu kemudian banyaklah pertemuan pemikiran barangkali itu yang mengasah gitu. Nah, yang ketiga saya kira yang tidak bisa dilupakan tentu saja adalah faktor keluarga ya. Karena kita semua paham bahwa keluarga itu pembentuk atau pemberi istilahnya pemberi pengajaran pertama itu kan Madrasah pertama. madrasah pertama. Tapi dari lahir besar di Makassar ya? SD, SMP, SMA? Saya SD Mangkurak, SMP 6, SMA 1. Kuliah baru ke Jawa, ke Jogja. Ke Jogja. Ya. Nah, ayah saya itu punya tradisi yang karena dia santri ya, jadi tradisinya kencang. Jadi kita dari kecil itu saya diajarin misalnya setiap hari Jumat itu baca Yasin dan Kahfi setiap hari Jumat Sejak kecil. Jadi sampai sekarang saya hafal tuh. Ada Yasin sama Al-Kahfi. 83 ayat, Al-Kahfi 100-an ayat itu hafal saya dari awal. Karena tiap Jumat dilakukan. Hari Senin, malam Senin itu biasanya harus ini. Ayah akan minta untuk latihan ceramah. Dari kecil sudah latihan ceramah. Sejak SD, SMP itu. SD, SMP. Sudah latihan ceramah. Jadi untuk berbicara apa? Pantesan ya, ketika besar untuk berbicara di depan publik itu sudah hal yang biasa ya. Bisa jadi. Jadi kecil itu untuk berceramah. Ya kuliah 7 menit lah bercerita soal sesuatu. Dari kecil. Belum lagi ya kira-kira begitulah. Jadi soal sholat apa segala, ayah saya itu larang nggak boleh di luar rumah lebih dari 2 sholat. Sampai asli gitu ada Bang? Jadi kalau misalnya saya nggak bisa di luar rumah, lebih dari 2 sholat. Berarti keluar zuhur, asar sudah harus di rumah. sholat dulu. Kalau mau keluar lagi, berarti hanya boleh sampai maghrib, isya sudah harus di rumah. Yang gitu-gitu tuh. Ya walaupun sesekali juga special condition ya, pasti ada. Tapi yang begitu-begitu itu kuat. Tapi tradisi untuk belajar kemudian sampai tadi untuk public speaking itu memang dari kecil sudah diajari dari rumah ya. Dari kecil. Okay. Hampir semua kakak saya punya kapasitas yang sama. Karena dari kecil dan bergiliran. Saya 7 bersaudara. Nah, apa yang saya mau bilang sebenarnya bukan glorifikasi model keluarga, bukan itu. Tapi yang saya mau bilang sebenarnya adalah apapun yang terjadi pada seseorang sekarang itu pasti adalah akumulasi. Akumulasi dari pengalaman pribadi, akumulasi dengan pergesekan dengan lingkungannya, bahkan bisa jadi akumulasi dengan kulturnya, kebudayaannya, bahkan bisa jadi akumulasi dengan makanan. Iya. Termasuk makanan tadi ya. Karena you are what you eat ya. Banyak kita tahu pesan-pesan bahwa kalau mau baik jangan kasih makan anak dengan yang haram misalnya. Itu kan tahu semua kita itu, dan itu saya yakin barangkali punya pengaruh. Muatan anti korupsi itu sudah sejak dari kecil. Sudah saya kan ketua majelis ulama dulu Sulawesi Selatan.
Oh, tahun 84 sampai 96 kalau tidak salah. Jadi sekitar gitu ya, Pak. 12 tahun. Oh, jadi memang tradisi tradisi pesantren itu sangat dekat di Iya. keluarga. Tapi Bang Uceng nggak masuk nyantri ya? Saya hampir masuk SD itu ini yang lucu. Jadi Iya. SD Mangkura itu saya lulus dengan NEM, dulu masih NEM. Heptanas paling tinggi 50, nilai saya kalau tidak salah 48,96. 48. Paling tinggi 50. Jadi waktu itu awalnya ayah saya sudah mau bawa ke pesantren, saya lupa pesantren apa di Jawa Timur ya, pesantren Genggong kalau tidak salah. Jaringan teman-teman Jawa Timur, teman-temannya ayah saya, tapi kemudian nggak jadi. Karena salah satunya itu 48,96, tinggi banget. Saya bisa masuk di SMP manapun di. Begitu ya. Selatan tinggal pilih ya. Dan pilihlah SMP 6. SMP 6. SMP 6. Ya. Nah, begitulah. Dan saya punya keyakinan begini. Setiap langkah hidup orang itu kan punya relasi dengan kausalitas. Betul. Jadi setiap yang kita lakukan sekarang itu ada ada penyebabnya, tapi ada juga mengakibatkan apa. Nah, kira-kira begitulah yang hidup. Tapi yakin saya bahwa yang namanya seseorang menjadi seperti apa, Iya benar ya. itu bentukan banyak faktor. Tidak ada faktor tunggal. Tidak ada apa istilahnya. Ada istilah dalam bahasa Yunani itu apa? Epifani ya. Epifaninya. Cek nanti ya, teman-teman cek ya. Epifani. Epifani itu kayaknya ada kondisi yang tiba-tiba nge-shifting orang gitu. Oh, turning point-nya begitu ya. Turning point. Turning point. Ya, semua faktor itu pasti mempengaruhi orang. Bisa jadi epifani, bisa jadi apa. Tapi dalam kisah saya nyaris sebenarnya bisa jadi tidak ada epifani. Semuanya gradual gitu Iya, ya. semuanya memang Akumulatif. akibat kausalitas akumulasi dari berbagai pengalaman. Iya. Kayak gitu. Ya, menarik sekali dipikir sama Kang. Ini kayaknya podcast, makanya saya bilang tadi ini seperti podcast pulang kampung seorang Bang Uceng ini, kita pengen cerita-cerita tentang Kota Makassar. Oke, kita lanjut ke segmen kedua Bang ya. Jadi di segmen kedua kami akan berikan 3 isu dan ini mungkin juga ditunggu-tunggu. Biasanya netizen tuh suka menunggu tuh pernyataan-pernyataan, pandangan dan tanggapan dari Bang Uceng tentang satu isu. Nah, isu pertama nih, yang pertama ini tentang satu kejadian kemarin yang memang Makassar ini termasuk salah satu kota yang netizen bilang itu MVP, yang kebakaran dan aksinya begitu besar di Indonesia. Ini MVP tapi dalam artian nggak terlalu bagus ya. ya itu dia, makanya saya pengen minta pandangannya nih. Kemarin demo memanas, TNI dikerahkan. Pakar hukum ini saya dapat pernyataannya Abang mengatakan bahwa itu salah besar. Ya. Emang kenapa untuk itu Bang? Satu begini dulu, soal demonya. Saya tidak tahu ya, saya bukan tim pencari fakta, jadi saya tidak tahu realitasnya. Tapi coba kita pikir secara nalar saja. Mungkinkah terjadi demonstrasi sebesar dan secepat itu? Kan kalau datanya itu terjadi kalau saya keliru mohon saya minta maaf. Seingat saya datanya itu 179 titik, korban yang itu sampai ribuan, yang ditangkap sampai ratusan. Percayakah Anda bahwa itu bisa terjadi secara spontan dan secepat itu? Tapi kan waktu itu ada pelecutnya memang, kejadian-kejadian misalnya seperti Afan dan sebagainya. Persis, tapi kalau kita membahasakannya begini, kan isu awalnya itu adalah bubarkan DPR. Oke. Kalau Anda belajar sejarah, saya nulis buku soal kronik otoritarianisme itu. Kalau kita baca di situ, isu-isu bubarkan DPR itu biasanya ada aktor tunggalnya, aktor tersendirinya. Secara Kalau historis isu ini bukan isu baru. bukan sudah dari tahun 51 udah begitu. Oke. Bubarkan DPR. Nanti Anda baca aja Ya, di kronik betapa dan otoritarianisme ya. Nah, itu yang saya bilang bahwa isu bubarkan DPR kan awalnya agak sepi. Cuman DPR, kemudian teman-teman di DPR itu menanggapinya dengan joget-joget. Dan itu bodoh sebenarnya kan. Kelihatan bodohnya gitu. Joget-joget dan itu menaikkan tensi publik. Naik tensi publik, tiba-tiba Afan almarhum Iya.
kena musibah ditabrak itu. Dan itu yang langsung men-shifting. Nah, tetapi saya tidak terlalu percaya kalau tidak ada intervensi. Kok bisa sampai 179 itu secara cepat? Iya, 2-3 hari aja kan waktu itu langsung. Oh iya, eskalasinya naik. Saya kira laporan Tempo kan menyebutkan banyak itu. Ya, silakan aja teman-teman lihat laporan Tempo. Tebal laporan itu. Oh ya, laporan Tempo menyebutkan. Dengan segala hormat pada tim pencari fakta yang katanya mau dibentuk tapi nggak jadi ya, nggak tahu saya nih. Kata Pak Yusril bilang nggak jadi. Tapi kelihatan tuh bahwa ini bukan sesuatu yang alamiah begitu saja. Oke. Tentu faktor pencetusnya ada, tapi dikelola bisa jadi. Karena kan kita paham bahwa mengelola konflik itu biasanya ada kerjaan-kerjaan tertentu untuk mengelola konflik, mengekskalasi konflik dan lain sebagainya. Yang kedua, saya kira ada semacam yang kita khawatirkan waktu itu, ada semacam mau membenturkan Antara publik dengan publik. publik dengan publik. Makanya kan kemarin Publik tuh, yang siapa dengan publik yang mana? kalau kita lihat yang berbagai surat yang beredar itu ya, yang surat soal meminta ormas-ormas tertentu untuk ikut menjaga Iya, ketertiban, keamanan. itu ya. Nah, dengan segala hormat itu benar, tapi kan bisa memicu konflik Horizontal. Coba bayangkan misalnya teman-teman mahasiswa jalan, misalnya nih kalau di kasus Jogja itu jalan dari UGM menuju ke arah Malioboro misalnya, tapi kemudian disiapin dengan ormas-ormas tertentu di jalan, pergesekannya bisa kencang. Oke. Dan itu semacam dikomando. Nah, makanya bisa jadi, wallahu alam ya, tapi bisa jadi memang ada skenario menuju rusuh kan, dan itu dibahasakan juga oleh Tempo kan, kalau kita baca Tempo. Terus dengan pengerahan TNI? Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Saya lihat bahwa kalau kita bicara soal TNI harus dibedakan. Kan kalau di Undang-Undang Dasar itu dikatakan TNI itu adalah alat ya untuk pertahanan negara. Oke. Kenapa dia dibilang alat, bukan badan? Kalau teman-teman belajar hukum tata negara, kenapa dia dibilang alat? Karena alat itu dia tidak boleh punya pikiran sendiri. Dia hanya alat, dia tools. Dia tidak ada pengambilan keputusan di situ. Bukan dia mengambil keputusan. Nah, karenanya yang kita sorotin adalah kenapa pengambil keputusan kemudian menggerakkan dia. Padahal dia alat pertahanan. Doktrin militer itu berbeda dengan doktrin sipil. Militer itu apa ya? Dia dididik untuk memegang senjata, untuk membunuh atau dibunuh. Itu saja pilihannya. Iya, jadi dia doktrinnya. Makanya kalau tidak ada perang, biasanya militer itu dikasih pendidikan supaya makin canggih dalam berperang. Dia harus dididik. Jangan disuruh tanam jagung. Jangan disuruh tanam ubi. Iya. Karena itu kan bukan mainnya apa? Bukan domainnya, Bukan militer, ya. dasarnya militer. Nah, Bagaimana militer dengan kondisi waktu itu yang memang chaos, kemudian mungkin ada juga mengatakan polisi kewalahan dan sebagainya? iya, tapi jangan seret masuk ke ranah proses sipil. Proses sipil. Iya. Pemimpin sipil harusnya membawa proses sipil ke situ. Militer itu hanya digerakkan untuk hal-hal tertentu. Misalnya kalau kita pakai logika ya, menggunakan undang-undang konflik sosial bisa. Kenapa harus dipakai cita-cita darurat militer? Kan kalau baca laporan Tempo ya, lagi-lagi ini baca laporan Tempo, kan ada yang dorong tuh supaya segera masuk darurat militer, lalu kemudian militer digerakkan. Apa alasannya masuk ke darurat militer? Ya. Nah, yang saya khawatirkan negara ini mungkin punya info soal tertentu, tapi kan info ini seakan-akan ditutupi, tapi dibuat dengan bahasa yang tidak pas. Misalnya pidatonya Pak Prabowo pertama kali itu. Ini ada perbuatan terorisme dan makar. Betul. Bisa jadi benar. Jangan-jangan pemerintah punya info itu. Jangan-jangan. Tapi kan dia bisa merusak psikologi publik. Siapa yang jadi terorismenya? Oke. Siapa yang melakukan perbuatan makar? Karena makar itu kan agak spesifik dalam Undang-Undang KUHP. Iya.
untuk membunuh presiden, melakukan permulaan pembunuhan. Siapa? Siapanya ini yang tidak dijelaskan. Enggak dijelaskan. Sehingga potensi konflik horizontal tadi itu ya. Besar, orang kan saling tuduh. Yang saling dan tuduh, terjadi. Tapi besar. ketika dia mengungkapkan teroris dan makar, harus maksudnya begini. Taruhlah mungkin dia punya info, tapi kan infonya kenapa tidak di... Kalau begini, sederhananya, kalau memang itu ada info teroris dan makar, artinya harusnya dia tahu pelakunya kan? Karena dia tahu itu terorisme dan makar. Ditangkap orangnya. Sampai sekarang siapa yang ditangkap? Siapa Yang dibakar sekarang, yang ditangkap sekarang kan yang bakar-bakar Yang ketangkap gedung. itu mana mahasiswa? Mahasiswa, warga-warga lokal. Dan warga lokal. Siapa yang terorisme? Kan tidak mungkin mahasiswa yang terorismenya. Di situ letak kritiknya, Bang ya. Iya, kan nggak di situ. Oke. Kalau saya tangkap dong. Siapa yang gerakin? Siapa yang biayain? Kan keluar semua tuh info. Ada yang biayain. Kan ada nama tuh, banyak yang tertuduh tuh. Nggak usah kita sebut di sini. Kan mau ada nama. Ada siapa tuh? RC. Ya, ada. Nah, gitu-gitu tuh. Di podcast lain ada tuh nama-namanya tuh. Semua nama-nama itu. Saya kira Iya. banyak sekali. Dan dia tangkap. Sesederhana itu ya, tangkap dan jangan libatkan militer dalam Nggak usah libatkan TNI militer. dalam hal proses sipil Kan yang ini kan sipil. dalam proses sipil. Nah, apalagi memang kalau dalam kisah Tempo itu kan menarik soal eskalasi menuju ke arah darurat militer. Darurat militer ini bedah dan diskusikan baik kan. Itu kan PNPS 59 tuh, tahun 59. Kondisinya udah beda banget dengan sekarang. Itu dikeluarkan oleh Soekarno karena sesaat setelah 5 Juli kan, dekret 5 Juli. Karena dia khawatir ada gerakan bla 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 dan lain sebagainya, maka kemudian dia keluarkan undang-undang darurat itu, tahapan darurat sipil, darurat militer, darurat itu kan ada tahapan-tahapannya. Yang mana itu konteksnya sudah sangat jauh berbeda. Konteksnya jauh berbeda. 59 kok. Iya. Sekarang sudah 2000 berapa? Makanya ada teman 2005. saya berkelakar, dia bilang, nggak perlu ribet-ribet. Ini penanganannya pakai undang-undang konflik sosial. Dan saya setuju. Iya ya. Undang-undang konflik Seperti itu sosial ya. aja. Betul benar. Kalau memang, nah, cuman yang selalu begini, dari setiap rusuh begini, yang selalu kita kasih catatan itu adalah, kan tadi saya udah bilang di awal ya, bahwa ini ada gajah yang sedang bertarung sebenarnya. Anda tahu nggak? Kalau gajah sedang bertarung, atau dia sedang mesra sama pasangannya, dia akan injak-injak rumput. Jadi gajah sedang bertarung, itu biasanya yang kasihan adalah akar rumput, masyarakat biasa. Dan kalau dia juga terlalu mesra, gajah itu, yang kasihan juga akar rumput. Gak baik berarti ya, kalau bertengkar atau terlalu mesra. Iya, menarik sekali Bang Ucin. Ya, masih pengen banyak dengar, tapi mungkin kita masuk ke isu kedua lagi dulu Bang. Terima kasih tadi, saya kira insight dan info-infonya sangat menarik buat kita. Oke. Isu kedua, ini juga Bang, ini di daerah-daerah nih, kemarin berteriak semua nih. Ombudsman juga kena ya? Pernah juga Bang, termasuk. Ini jadi testimoni pelaku korban, testimoni korban. Okay. Jadi ini perspektif formal juga sebenarnya ini. Iya. DPR minta Kemendagri hentikan efisiensi dana transfer daerah. Nah, pertanyaan saya gini Bang, dari pengamatan dan mungkin juga diskusi-diskusi Abang di sana, efisiensi daerah, gimana sih pengaruh efisiensi daerah ini ke pelayanan publik yang ada di level daerah? Nggak, kan begini nih. Perdebatan besar kita sebenarnya adalah soal kenapa harus dilakukan efisiensi anggaran. Oke. Bahwa seringkali anggaran tidak efisien, saya setuju. Aku yakin saya setuju itu. Misalnya belanja perjalanan dinas yang gede-gedean, ya kan? Lalu kemudian belanja pegawai yang lebih besar dibanding belanja modal. Ada banyak tuh kritik kita. Sudahlah, saya setuju 100%. Termasuk di daerah. Satu. Yang kedua adalah kritik kita adalah catatan terhadap kok ada proyek-proyek raksasa yang bisa jadi perdebatannya besar. Oke. Misalnya MBG. Makan apa? Bergizi gratis. Bergizi gratis. Ada, nggak usah lah saya plesetkan ya. Nanti orang beda makannya gitu. Makan bergizi gratis. Kan makan bergizi gratis ini pengelolaannya, perdebatannya menjadi panjang.
Ya, satu ada keterlibatan. Kalau baca beberapa media itu kan ada keterlibatan politisi di sana, ya kan? Ada keterlibatan pihak-pihak tertentu yang seharusnya ngapain sih ikut ngurus, misalnya tentara ada di situ. Jadi MBG ini sendiri bisa jadi baik, bisa jadi buruk, satu. Oke. Tapi yang kedua perdebatannya soal mekanismenya. Mekanismenya dilakukan dengan uang yang sangat besar, lalu kemudian Anda pasti nggak tahu ya, dari proyek MBG ini kan sudah banyak sekali yang dilanggar sebenarnya, banyak yang misalnya impor Tray itu. omprengannya, Komprengan. itu kan harusnya impor khusus itu kan, karena dia omprengan artinya dia jenis apa ya, aluminium ya. Itu kan harus, iya, itu kan harus masuk ke dalam mekanisme Kementerian Perdagangan. Tapi ini nggak. Tapi langsung dicoret kan, langsung dianggap jalan tol bebas. Dan itu barangkali sebabnya kenapa kemudian ada isu soal minyak babi untuk membuat dia tidak saling lengket. Di Cina itu ya. Iya. Dan memang masuk tuh, tiba-tiba banyak sekali dan tidak ada kartu pengamannya gitu. Belum lagi misalnya soal efisiensinya. Bukan efisiensi, bicara soal efektivitasnya. Jadi di banyak daerah itu efektif nggak sih? Makanan tiba-tiba dikasih jam 9, isinya juga ya begitulah ya. Mungkin kalau daerah tertentu bisa bisa lebih kuat. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang lebih kayak Makassar ini kan banyak juga, Bang. Iya, lebih kaya, Swasta dapat. Ngapain? Tidak meter itu, hanya jadi barang celaan aja kan jadinya kan. Betul. Dan dibungkus dengan perjanjian yang dibikinkan di awal itu, nggak boleh gitu. Harus dikomunikasikan internal. Dugaan saya bertemu dengan salah seorang ekonom yang awalnya ikut membantu MBG, Merancang MBG. Saya sebut aja namanya Henry Saparini. Bu Henry itu cerita begini ke saya. Awalnya, Mas, itu ada efek yang lebih dari MBG yang kita harapkan. Yaitu apa? MBG dibuat, transfer ke daerah untuk menggerakkan UMKM lokal yang nangani. Jadi seperti itu ya. Awalnya Pak Henry Saparini ya. Jadi itu rancang bangunnya di awal. Itu yang membuat dia bilang, saya setuju ini. Karena bukan sekedar membuat makan anak-anak, tapi menggerakkan ekonomi lokal. Nah. Tapi kan ternyata enggak. Diambil sama Badan Gizi Nasional. Dan tidak sebesar itu efeknya kan. Dan itu yang membuat beberapa pihak kan kemudian menganggap ini bukan lagi barang yang dibayangkan dari awal. Jatuhnya tidak efisien begitu. Ya Allah lah. Ini biarkan orang-orang ekonomi yang bicara. Iya. Saya bukan orang ekonomi. Tapi efek kayak MBG begini terhadap program-program daerah itu seperti apa? Karena kemudian ini butuh anggaran besar, makanya kemudian efisiensi dilakukan ya. Oke. Karena kan fiskal capacity kita kecil, Bos. Kita itu berapa paling? Fiskal capacity kita itu kan 20% sudah diambil sama pendidikan. Ya kan? Yang mandatory spending dalam undang-undang dasar. Lalu kemudian sisanya cicilan utang, apa segala itu kan kita punya dana transfer daerah, kita udah punya keleluasan fiskal kan jelek, nggak besar-besar amat. Dan karenanya begitu ada proyek raksasa macam MBG, menjadi wajar kalau kemudian dilakukan efisiensi. Nah persoalannya ini efisiensi ini bisa nggak membedakan membunuh inefisiensi yang selama ini terjadi, ataukah sebenarnya efisiensi ini malah menghalangi efektivitas? Oke. Dugaan saya di banyak tempat menghalangi efektivitas. Saya kasih contoh misalnya lomba-lomba apa untuk pelajar kita yang dulu diadakan itu kan udah anggarannya udah mulai nyungsep betul tuh. Olimpiade apa semua itu. Iya, nyungsep semua. Itu udah nyaris tanpa anggaran di sana.
Nah, artinya begini, kalau efisiensi saya setuju. Efisiensi untuk hal-hal yang selama ini inefisien. Oke. Kalau efisiensi dilakukan tapi kemudian membunuh atau memangsa kemungkinan orang untuk efektifikasi kerja-kerja di daerah, itu berbahaya. Dan jangan lupa, jangan-jangan memang ini yang menyebabkan daerah itu sok-sokan kreatif kan, menaikkan pajak, misalnya kasus Pati. Iya. Di sini juga Bone kan. Bone nih. Bone, Iya. Itu kan juga. pajak itu bukan pajak pusat, itu pajak daerah. Daerah. Supaya teman-teman juga tahu bahwa PBB itu pajak daerah. Masuknya ke kantong daerah ya. Itu kantong daerah. Nah, ketika itu dinaikkan, terjadilah kasus-kasus Pati. Saya kira berapa tempat tuh. Dan Pati kayaknya yang Paling geger waktu itu. paling geger ya, karena bupatinya juga bertindak ya arogansi. Nantang. Nah, artinya begini, saya tidak setuju sepenuhnya ketika DPR mengatakan hentikan efisiensi ketahanan daerah. Tidak setuju sepenuhnya. Yang saya setuju tadi saya sudah bilang, selama ini inefisiensi yang ada di daerah itu yang harus dihilang. Ini to be honest, teman-teman tahulah di sini. Kalau akhir tahun hampir semua hotel penuh. Betul. Susah itu bang. Booking hotel akhir tahun. Khususnya Jogja, Bali, Jakarta. Daerah-daerah. Bekasi juga termasuk salah satu destinasi. Bahkan saling tukar-tukaran kan, DPRD ini tiba-tiba ke Jogja, ini ke sana, ini. Enggak, karena gejala otaknya adalah menghabiskan anggaran. Itu sebabnya saya setuju. Kalau yang begini-begini ini harus direkayasa supaya lebih efisien. Jadi jangan juga hentikan 100% efisiensi. Efisiensi itu penting. Tetap penting ya. Penting. Tetapi ketika efisiensi itu menyasar bukan yang beginian, tapi kemudian merusak, ya jangan. Di situ keseimbangan ya. Karena kasihan daerah itu apa ya? Dia nggak bisa berkreasi banyak. Ini kan kita nggak bisa pukul rata bahwa daerah semuanya dalam tanda kutip brengsek gitu, suka inefisiensi. Kita nggak bisa pukul rata. Ada pasti ya, tapi ada juga program-program yang seharusnya masih bisa berjalan secara efektif. Tapi begitu anggarannya tutup, dimatikan, itu bisa merusak. Nah, belum lagi kalau kita bicara begini. Kalau secara kewenangan, saya kira DPR ngapain teriak Kemendagri hentikan efisiensi? Lah DPR kan fungsinya pengawasan. Langsung aja lakukan itu dalam penyusunan anggaran. Budgetingnya ya. Kan budgeting itu akan disepakati oleh DPR bersama pemerintah. Terjadinya mungkin paling lambat kan 31 Oktober nih nanti. Undang-undang APBN sah kan. Betul. Iya, ngapain DPR teriak-teriak soal ini? Langsung aja eksekusi di Banggar. Langsung eksekusi di undang-undang APBN. Iya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman DPR, teman-teman Komisi 2 misalnya, ya saya kira partly benar. Untuk memberhentikan efisiensi. Kalau untuk gini, semua dana-dana penggunaan inefisiensi selama ini harus dilakukan efisiensi. Itu setuju kita. Setuju full itu. Kalau kita teman-teman baca ya, saya baca tuh data-data misalnya belanja. Itu memang nggak normal di beberapa daerah ya. Belanja pegawai jauh lebih tinggi misalnya daripada modal ya. Belanja modal gitu tuh. Perjalanan dinas tinggi sekali. Tapi kan tidak bisa dijadikan yang ini mau disasar tapi yang lainnya juga kena sasar. Padahal ada program-program misalnya yang tadi pendidikan, saya kira itu dia ya, harusnya tetap dikawal gitu. Seharusnya keseimbangan itu ada ya. Iya, jadi artinya begini, efisiensi itu adalah hasil kalkulasi yang lengkap terhadap anggaran kita. Kalkulasi lengkap. Kalkulasi lengkap. Tidak hanya pukul rata. Iya, tidak pukul rata. Termasuk kalkulasi lengkap ini maksud saya juga termasuk ketika dia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Iya dong. Karena MBG kan sudah harus dievaluasi. Karena dia udah berapa bulan dan sudah memangsa anggaran cukup besar. Iya, katanya nanti juga 1,6 triliun per itu hari. Saya kira ada riset-riset yang bagus tuh. Risetnya Celios misalnya menurut saya menarik. Ketika bicara soal Koperasi Merah Putih.
Itu juga. Koperasi Merah Putih juga menyimpan problem. Ada potensi Ada inefisiensi potensi lagi. problem di situ. Coba bayangkan, banyak deh yang saya bukan orang ekonomi ya, jangan. Baik. Tapi maksud saya itu. Jadi kuncinya di situ ya. Kita harus tetap efisien untuk yang inefisien selama ini, dan untuk hal-hal yang lain untuk sudah mulai dicairkan, direlaksasi agar bisa lebih efektif. Baik, terima kasih Bang Uceng. Kalau gitu kita lanjut ke isu ketiga nih. Soal ombudsman yang ketiga ini Bang. Karena kita podcastnya di ombudsman, ini ada berita peminat seleksi ombudsman RI capai 1567 orang. Pansel dituntut independen. Ini nih, mungkin sebagai orang yang pernah atau bersentuhan dengan ombudsman, pertanyaannya saya, harapan buat ombudsman pimpinan nanti ini masih ada nggak Bang? Ini kalau saya mau bicara kritik ombudsman panjang sekali. Nggak apa-apa. Satu, sebenarnya begini menurut saya. Problem dasar ombudsman itu karena konsep dasarnya memang, dia kan kalau dalam istilah teori itu disebut magistrate of influence, bukan magistrate of sanction. Dan itu yang membuat selamanya apa yang dikerjakan ombudsman di ujungnya bentuknya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu selama diletakkan sebagai rekomendasi, maka mau dilakukan monggo, silahkan. Nggak dilakukan juga silahkan, kira-kira begitu. Seringnya begitu pembahasan orang. Walaupun kalau kita baca statistik soal bagaimana rekomendasi ombudsman dijalankan atau tidak, ternyata kan lumayan tinggi. Benar. Ya, walaupun ada juga yang kemudian tidak dilakukan sama sekali. Saya kasih satu contoh misalnya, ketika ombudsman sudah mengatakan terjadi maladministrasi untuk proses perubahan undang-undang KPK. Tapi kan pemerintah cuekin, DPR cuekin. Ya, ada kan? Jadi gitu tuh. Tetap ada isu soal magistrate of influence versus magistrate of sanction. Yang kedua, harus diingat begini. Ombudsman ini kan secara konsep kelembagaannya, dia dibuat di pusat, kemudian di daerah itu, dia bentuknya adalah perwakilan. Benar. Bentuknya adalah perwakilan. Jadi kepalanya itu kepala perwakilan. Kalau kita baca, kalau teman-teman baca undang-undang ombudsman, di situ dikatakan begini. Saya lupa ingat ya, bentar saya ingat. Kewenangan ombudsman perwakilan itu mutatis mutandis. Benar. Dengan kewenangan ombudsman pusat. Pasal itu menurut saya pasal tolol, nggak mungkin begitu. Nggak mungkin mutatis mutandis. Karena di pusat itu dia sifatnya commissioners. Banyak orang. Kepala perwakilan kan enggak, satu orang. Yang di sana kolektif kolegial. Di sana kolektif kolegial, di sini kan single person. Bagaimana mau dibilang sama? Proses pengambilan keputusannya beda. Menarik. Iyalah, nggak mungkin sama. Bagaimana caranya seorang kepala perwakilan bisa ngapa-ngapain, sedangkan di sana itu harus dibicarain bersembilan. Baik. Jadi kan itu yang saya bilang, kalau dulu saya julukin itu adalah kemalasan legislasi kan. Harusnya kan dirinci tuh. Ombudsman perwakilan apa aja sih? Berarti memang untuk revisi undang-undang ini sudah sangat perlu, Bang. Iya, dulu waktu baru keluar aja kan uji materi saya jadi ahlinya tuh ya. Undang-undang berapa? 38 2008 ya? 37 2008. Iya. Jadi ahli untuk ombudsman. Iya. Tanya aja angkatan awal siapa dulu ketuanya ombudsman perwakilan sini. Pak Budi Masturi kalau di Jogja. Budi lah. Nah, tapi saya ada yang tidak pas. Yang ketiga begini. Ombudsman perwakilan letak kewenangan teman-teman ini kan sebenarnya kalau saya bahasakan, kalau dibandingkan dengan ombudsman di negara lain ya, banyak yang gede-gede. Kalau tidak salah, tunggu saya ingat ya, Presiden siapa nih Filipina? Estrada. Presiden Estrada di Filipina itu dijatuhkan. Salah satu kerjanya adalah kerja ombudsman. Benar, iya. Ombudsman di sana bahkan kan bisa untuk korupsi di sana. Persis. Ombudsman Filipina. Iya.
Kenapa? Karena Filipina membangun itu karena dia mengalami potensi rusuhnya sistem di sana kan. Karena akibat begitu lamanya Marcos berkuasa, mereka bentuk ombudsman-nya menjadi besar. Indonesia membentuknya di tahun 2000 kan sebenarnya dengan kondisi relatif sama. Iya ya. Tapi kenapa kemudian ombudsman dibikin jadi kayak kerdil gitu? Ombudsman Indonesia. Seharusnya bisa lebih kuat. Dalam bayangan saya harusnya lebih kuat. Oke. Pada saat itu ya, karena saat itu kan kita nggak punya KPK, kita nggak punya Iya kan KPK setahun berikutnya baru. 2009. Berikutnya. Iya. KPKPN 99 tapi kan berlaku efektif 2000. Ombudsman waktu itu apa memang dirancang juga untuk mencegah korupsi? Sejak Awalnya harusnya besar, cuma kan Gus Dur dulu, seingat saya ya, kalau saya Iya. keliru teman-teman yang paham ombudsman, silahkan kasih catatan ke saya. Dulu Gus Dur itu, dulu ketuanya pertama Antoni Sujata ya, Sujata. ada Teten Mas Duki juga. Iya, benar. Bang Teh. Dulu seingat saya Gus Dur itu, dia yang penting ada dulu. Oke. Makanya kenapa awalnya pakai kepres aja kan, Betul. baru kemudian diperbaiki belakangan menjadi undang-undang. Kan kepres aja tuh, kepres berapa tuh? Tahun 2000 kan? Ya, Kepres 2000 Kepres tahun 2000. untuk Komisi Nasional Ombudsman. Iya. Nah, maksud saya begini. Mungkin ombudsman ini ada kebutuhan lebih sekarang. Kondisi sekarang itu. Coba bayangkan ya, di tengah tidak berjalan efektifnya administrasi di daerah karena proses pemilu-pemilu ini, negara malah bubarkan KASN. Iya ya. Komisi Dan Aparatur akhirnya Sipil Negara. Ombudsman sekarang soal kepegawaian itu larinya ke Ombudsman, Bang. Makanya harusnya ombudsman kan gini. Kalau KSN dibubarin, maka harusnya ombudsman dikuatin dong. Iya ya. Karena harus ada kata pengaman. Benar. Ini kan enggak. Coba bayangkan. Kalau kita lihat, saya lupa data-datanya ya. Tapi kalau kita lihat data ketidaknetralan aparat, ya, pegawai dan sebagainya yang harusnya netral di pemilu Februari 2024, Oke. itu tinggi sekali naik dibanding sebelumnya. Itu juga terjadi di Pilkada 2014 November. Angkanya naik drastis. Tinggi. Nah, di saat tinggi seperti ini, kok negara malah bubarkan KASN? Dan tidak ada. Dan itu yang kita angkat salah satunya di Oke. film Dirty Vote kan. Iya, betul. Kita bilang ini bagian dari untuk menghilangkan pengawasan KASN. KASN malah dibubarin ya. Padahal lagi tinggi-tingginya Benar. investasi. Nah, saya membayangkan begini, kalau negara mau mempertahankan hilangnya KASN, maka harusnya ada kelembagaan yang dikuatkan untuk itu. Oke. Ya kan? Dan Ombudsman punya peran di situ. Ombudsman punya peran karena yang tersisa kan LAN kan tidak di wilayah itu. Kalau soal kepegawaian ya. Apalagi satu ini yang diketuai sama mantan gubernur di sini, BKN. Badan Kepegawaian Negara. Tapi kan BKN itu bukan lembaga independen. Dia kan tidak Tetap di bawah presiden. tetap di bawah presiden. Benar. Nah, maksud saya kita butuh kelembagaan independen yang mengerjakan kayak beginian. Dan dulu diperankan oleh KSN kan? Karena independen tuh. Independen malah dibubarin, dan saya tidak kaget ketika saya tidak lihat datanya ya, tapi saya tidak kaget ketika orang akhirnya pindah ke ombudsman. Iya. Karena yang dibutuhkan adalah independensi. Benar. Berhadapan ngelapor gini kan butuh independensi. Iya. Siapa yang mau ngelapor kalau tahu nanti diperiksa sama atasannya sendiri? Inspektorat sampai Inspektorat. Dan kita tahu proses pemilu di mana-mana itu membuat terjadi pengisian jabatan secara tidak merit, tetapi secara kedekatan dukungan politik kan, ketika pemilu. bahasa Mekasnya dekeng. Ya, kira-kira. Tergantung dekeng. Nah, itu yang saya ingin katakan. Jadi balik ke sini, saya nggak tahu ini ombudsman capai 1667 orang ini meningkat atau menurun atau apa dibanding sebelumnya. Sepertinya meningkat nih. Kalaupun meningkat, jangan dulu dibanggakan, dianggap sebagai orang menarik perhatian ke ombudsman. Saya pengalaman beberapa kali menjadi pansel. Oke. Pansel. Mohon maaf nih. Apalagi di tengah himpitan ekonomi kayak sekarang, kebanyakan job seekers.
Ah, Kewenangan bisa diketok. ya. Apalagi himpitan ekonomi sekarang. Nah, jadi saya kira bukan sekedar kita tuntut independensinya pansel, tapi juga profesionalitasnya. Pansel. Untuk bisa membelah mana yang betul-betul job seekers, mana yang betul-betul paham soal apa itu pengawasan ombudsman, mana yang punya ide besar untuk membawa ombudsman menjadi lebih besar. Karena begini, saya selalu bilang begini, komisi-komisi kayak begini itu tergantung siapa nahkodanya. Kalau dia orangnya kayak Raja Midas, Raja Midas tahu ya tragedi Raja Midas itu, apapun yang dia sentuh jadi emas, saya kira sangat mungkin menguatkan ombudsman. Oke. Ya kan? Tergantung nih siapa orangnya. Sosok ketua ini ngaruh sekali, Pak. Iya. Orang, jadi apa ya? Sistem itu pasti penting, tapi di lain sisi jangan tinggalkan ke orang. Dan saya kira memilih orang yang pas, yang punya kapasitas, integritas, juga visinya bagus, itu menjadi penting. Makanya, ini bukan soal independensi saja. Baik. Jadi soal di sistem Problem dikuatkan. saya ketika menjadi pansel paling tidak ya, pengalaman saya lupa ya, 2-3 kali menjadi pansel, itu kemampuan kita akan diasah untuk membedakan mana job seekers, mana bukan. Bisa dibedakan di pansel ya? Harus dibedain. Karena pendaftar 1.600. Benar. Ini kalau saya dugaan saya 1667 ini udah praktis, tidak mungkin bisa dipotong dengan apa? Tahapan yang lebih detail. Misalnya tahapan diskusi nggak mungkin nih. Ini dugaan saya dipotong pasti di administrasi nih sebagian besar nih. Sama tahap Habis administrasi baru apa tahapan gitu-gitu. Iya. Dan apa ya? Di tahapan administrasi kan susah membedakan mana yang job seekers, mana yang bukan kan. Betul. Kan itu tahapan-tahapan cuma sesuai dengan ijazah, sesuai dengan ini yang gitu-gitu. Kertas aja yang diperiksa. Nah, biasanya makin banyak begini, itu akan mempengaruhi profesionalitas pansel ketika mau memotong orang itu. Berapa orang yang harus dipotong. Benar. Dan termasuk anggarannya cukup apa enggak. Baik. Jadi intinya bahwa revisi undang-undang ombudsman tetap perlu juga, Bang ya. Perlu lah. Dari dulu kita udah bilang itu. Betul. Kami butuh dukungan banyak ini, semakin banyak dukungan dari publik untuk memperkuat kelembagaan, termasuk merevisi undang-undang ini akan semakin baik buat lembaga kita. Baik, terima kasih. Bang Uceng, Catatan saya buat satu lagi ya. Saya kira teman-teman ombudsman yang ada sekarang harus menunjukkan ininya memang gubrak lebih dekat ke kebutuhan masyarakat dibanding mewakili kebutuhan negara. Karena kita tahu lah, saya nggak usah bilang lah, tapi kita tahu siapa komisioner yang dekat ke negara, siapa yang tahu persis lah. Iya. Baik. Tapi intinya harapannya masih besar buat ombudsman untuk tadi harus melakukan gebrakan-gebrakan di tengah kebutuhan ketatanegaraan dan kondisi negara kita sekarang. Oke, Bang Uceng, sesi segmen kedua sudah selesai. Kita akan lanjut ke Oke, sahabat ombudsman semua, kita masuk ke segmen ketiga, segmen terakhir. Di segmen ini saya seperti biasa, saya akan memberikan 7 pernyataan atau pertanyaan kepada Bang Uceng, dan Bang Uceng nanti menjawabnya secara singkat-singkat saja dari. Tapi tunggu ya, saya harus disclaimer dulu di awal. Saya orang yang tidak terbiasa berpikir kayak reels gitu. Atau potongan singkat gitu ya. Jadi saya terbiasa berpikir komprehensif, agak struktural gitu. Tapi ya, coba aja. Ya, kita coba berpikir ala Gen Z berarti ini. Ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama. Kira-kira andaikan dulu Bang Uceng lulus jurusan geologi, hari ini lagi ngapain nih? Masuk hutan. Masuk hutan. Ya, kan kalau Bukan ngurus negara ya? dulu kalau dibilang kabur aja dulu ya mungkin saya masuk ke hutan itu. Ke hutan. Iya, sahabat semua, karena dari yang kami dapat ternyata Bang Uceng itu pernah 2 kali ya, Bang. Kompas pernah memuat itu. Seingat saya di wawancaranya Kompas, profil tokoh juga menjelaskan itu. 2 kali mendaftar geologi tapi nggak lulus. Ya. Tapi jalan takdirnya malah di tata negara Ya, ya. betul. Menjadi ahli. Cita-cita saya masuk hutan memang. Baik. Ternyata hutan juga sekarang, Bang, hutan negara. Iya, sama Hutan rimba rimba. negara juga. Hukum rimba maksudnya. Hutan rimba negara. Oke, yang kedua.
Lebih pilih Saraba atau Wedang? Saraba pasti ya. Saraba ya. Cuman belakangan ini saya agak agak musuhan sama santan yang terlalu kental. Jadi ke Wedang. Jadi saya pindah ke Wedang. Kalau secara kultural pasti Saraba. Saraba ya. Tetap suka Saraba juga ya. Cuman belakangan agak nggak terlalu suka santan yang terlalu kental gitu. Nanti kami pesankan Saraba yang kurang santannya. Nah, boleh lah. Boleh. Setuju. Siap. Oke, Bang Uceng. Nah, sekarang lagi nih. Kalau lagi lama di Jogja atau di Jawa, apa hal yang paling Bang Uceng rindukan dari Makassar? Saya bilang begini, saya orang yang percaya makanan itu adalah tumpukan memori. Oke. Saya percaya itu. Makanya kenapa kadang-kadang kita punya kangen dengan masakan ibu. Itu kan gini, sehebat apapun misalnya toko mana atau warung mana bikin palu mara misalnya, tapi kadang-kadang kita jauh lebih kangen palu maranya ibu. Karena itu kan tumpukan kan? Memorinya di situ. Memori. Quotable sekali Kita tuh. kita hafalnya itu. Misalnya begini, sehebat apapun coto, misalnya apa coto di Makassar yang paling Coto Nusantara, coto Nusantara, coto Gagang, iya ya. Tapi coto yang biasanya kita nikmati di masa kecil di dekat rumah itu yang nempel. Itu ya yang Itu paling rindukan dari Makassar ya. Saya kalau ditanya coto, saya lebih suka ada coto penjual coto dulu di dekat Jalan Belibis itu, namanya Daeng Bani di pinggir got. Itu Tapi sampai sekarang masih biasa makan di situ. Oh, enggak. jangan. Daeng Bani dilanjutin sama anaknya namanya Daeng Sut. Iya. Itu nempel di lidah. Nempel lidah. Itu aslinya memang beda. Dan begitu namanya. Oke. Satu, yang kedua, makanan itu kayaknya ada momen. Misalnya kalau hujan-hujan, tiba-tiba ingat, enak betul kalau makan mie titi ini. Oh, iya. Nah, jadi itu kalau ditanya apa yang bikin kangen kalau dalam genre makanan, dua hal itu. Ya. Tumpukan memori sama Momennya itu. momen. Momen yang pas, mantap sekali. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat nih. Lebih pilih running atau mendaki gunung? Kalau daily running, jadi kan gini, biasanya kalau orang pelari itu ada cross training kan. Oke, iya. Dia nggak mungkin lari terus, dia harus cross gitu. Makanya kadang-kadang crossnya sepak bola atau naik gunung. Jadi dua-duanya ini ya? Kadang-kadang gitu. Setiap hari lari, Bang? Wow. Saya kalau Udah pace berapa nih, by the way? wow, pace keong lah. Saya Senin biasanya puasa ya. Selasa lari, Rabu lari, Kamis puasa, Jumat lari, Sabtu istirahat, Minggu long run. Wish, mantap. Itu aja jadwal. Pantesan ini memang harus siap fisik buat masuk hutan belantara kita ya. Kira-kira begitulah jadwal sederhana. Siap. Ya, terima kasih Bang Uceng. Pertanyaan kelima nih. Kalau ada satu judul buku yang paling Bang Uceng rekomendasikan buat dibaca sama Gen Z, anak-anak muda sekarang, buku apa itu? Apa dulu genrenya? Terserah, buat Gen Z nih, buat anak muda. Saya taruh di genre novel aja ya. Oke. Genre novel. Nah, kalau anak hukum saya kira paling bagus baca Ibundanya Maxim Gorky. Oh, buku Ibunda. Judulnya Ibunda Maxim Gorky. Catat Buku para itu sahabat Gen Z. buku itu bercerita tentang keluarga yang tidak terlalu mesra. Kemudian bapaknya kasar, bapaknya meninggal, anaknya menjadi aktivis pergerakan. Karena itu kan di konteksnya Rusia ya. Aktivis pergerakan mulai menghimpun gerakan gitu, perlawanan, dan ibunya itu mau mendukung, menghalangi, tapi dalam ketakutannya itu dia mencoba. Pergolakan batin ibunya itu diceritakan. Di situ ya, inti dari novel Gorky. Maxim Gorky. Maxim Gorky. Ibunda. Judulnya Dicatat, Ibunda. Dicatat teman-teman Gen Z. Saya Bacaan suka, rekomendasi saya suka, dari Bang Uceng. Banyak sih kalau novel banyak. Iya. Oke. Pertanyaan ke-6 nih. Lebih suka begadang untuk diskusi atau begadang nonton AC Milan nih? Semenjak saya langganan salah satu
apa channel itu kan dia YouTube, channel ada TV. channel TV berbayar TV gitu. berbayar, TV kabel. Nggak bisa dosa disebutin. Iya. Dia kan semua pertandingan itu bisa kita nonton kapan aja. Oh, video on demand jadinya. Iya, bisa kita nonton kapan aja kan? Kan ada dia bisa tinggal pilih Anda mau nonton highlight-nya, extended highlight yang lebih panjang, atau Anda mau nonton full match. Ada semua tuh. Jadi kadang-kadang itu membuat saya udah nggak terlalu tertarik untuk begadang. Kecuali kalau nyari serunya matchnya gitu. Anak-anak saya juga pengen ikut. Kita makan, beli apa-apa gitu. Karena saya bikin ada hari nonton lah bareng sama anak-anak. Fans garis keras juga AC Milan. Iya, saya suka AC Milan dari tahun 88. Serius? Sejak siapa tuh? Jadi gini, waktu trio Belanda menangin Piala Eropa, lalu kan tiba-tiba Inter ngambil trio Jerman tuh, ya kan, Rudi Voller, Lothar Matthäus sama Andreas Brehme. AC Milan ambil trio Belanda, Van Basten, Ruud Gullit, Van Basten sama Rijkaard. Nah itu saya nonton Belanda ngalahin 2-0 lawan Rusia di final Eropa 88. Itu udah suka banget dengan mainnya Belanda. Itu cintanya di situ ya. Dan ketika trio Belanda pindah ke AC Milan, hati saya ikut pindah. Iya. Dari 88 sampai sekarang. Iya. Nonton dari awal Arrigo Sacchi itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih setia sebagai Milanisti garis keras. Iya. Saya juga suka Liverpool sebenarnya, tapi saya pernah patah hati ketika Miracle of Istanbul itu. Ketika Liverpool ngalahin AC Milan, itu saya patah hati. Saya benci Liverpool di situ. Belakangan dua pacar yang lagi bertengkar itu. Ya, belakangan ketika Klopp pegang Liverpool saya mulai suka. Saya sudah maafkan dia apalagi kan udah dibalas di Athens ya 2 tahun kemudian. Iya. Selesai lah. Harus ada satu sesi podcast sendiri tuh buat bahas. Bisa panjang, bisa. Mau sepak bola bisa. Iya. Terakhir ini Bang, satu pertanyaan terakhir nih. Dengan segala keruwetan dan gelapnya Indonesia ini, apa jika masih ada yang membuat Abang optimis tentang masa depan kita sebagai bangsa? Nah, kalau saya sih kita harus optimis karena negara tumbuh berkembang surut pasang itu adalah ya memang ada masanya, Fasenya memang. fasenya semua orang, dan saya kira ini hari sedang gelap, tapi saya punya keyakinan suatu saat matahari akan terbit pasti. Seharusnya Presiden Prabowo bilang kayak gitu tuh kemarin. Saya matahari pasti akan terbit. Nah, problem kita adalah bagaimana kita menyiapkan kita semua untuk ketika matahari terbit, mata kita nggak silau. Maka, saya selalu bilang ke mana-mana, kenapa kita memilih untuk menjadi aktivis, memberantas korupsi, mendorong perbaikan? Karena saya punya harapan begini. Anak saya dan cucu saya kelak harus menikmati Indonesia dalam keadaan lebih baik. Apakah saya yang harus nikmati? Ya enggak tuh. Bisa jadi proses beginian kan bukan makan 1-2 tahun. Mungkin hasilnya kita peroleh 20-30 tahun akan datang. Itu dia. Tapi kalau kita tidak lakukan dari sekarang, anak saya kelak, cucu saya kelak pasti tidak akan mendapatkan Indonesia yang lebih baik. Nah, bagian dari proses itu adalah kita harus bertarung, Pak. Gitu ya. Supaya kita harus bersusah payahnya sekarang. Tanam pohon dari sekarang, siramin dari sekarang, pupukin dari sekarang. Punya keyakinan suatu saat akan berbuah. Mudah-mudahan anak saya, cucu saya kelak bisa nikmati Indonesia yang lebih baik. Matahari itu akan terbit. Pasti akan terbit. Baik, terima kasih Bang Sinang. Mantap sekali jawaban-jawabannya dan sangat inspiratif juga buat kita. Sangat menggugah kedatangan Bang Uceng di kantor kita di Ombudsman RI Perwakilan Sulsel hari ini. Terima kasih. Ya, sangat insightful dan masih pengen panjang di diskusinya. Cuma karena ada agenda yang lain dari Bang Uceng, kita cukupkan sampai sini.
Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Ombudsman semua yang telah membersamai kita sejak awal sampai akhir. Terus simak podcast kita kali ini. Sudah sampai di episode 6 kali ini. Jangan lupa juga untuk ditonton episode-episode yang lain. Dan jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan komen. Dan jika ada misalnya pengaduan-pengaduan ataupun hal-hal yang administrasi yang sahabat Ombudsman temui di luar sana, jangan ragu untuk melapor ke Ombudsman. Sekali lagi Bang Uceng, terima kasih sudah hadir di Makassar di kantor kami. Terima kasih. Salam sehat semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu kisah IGI dan Uniform Sekdas. Kita mulai dari simak pertama kan. Kalau dalam strategi tersebut, Bang Uceng saya panggilkan ya. Atau Mas itu dari Uniform Sekdas. Ya, Pak Uceng. Makassar. Magistrat. Di kisah utama ini itu banyak dan semua figur sampai hidup ini.